guru sejawat yang hebat yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Yang pertama-tama mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat rahmatnya kita semua bisa kumpul hari ini dalam agenda sharing ya, aksi nyata modul budaya positif dan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiinnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon izin di sini saya Ran Reswan Nurjani dalam tugas pendidikan guru penggerak angkatan 10 di SMK Negeri 7 Balai Endah ini. Saya ingin mencoba sharing ilmu dari apa yang telah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dan dari aksi nyata ini saya akan share mengenai budaya positif. Budaya positif di sini kita mempunyai konsepnya Bapak Ibu ya, yang dimana ada 7 konsep yang akan saya bedah mengenai budaya positif. Yang pertama yaitu paradigma perubahan belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita bedah satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, di sini apa makna budaya positif? Budaya positif yaitu nilai-nilai kebajikan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, itu pastinya ya. Nah, itu adalah makna dari budaya positif. Nah, di sini paradigma perubahan ini yang saya pelajari dari modul 1, yaitu mulai dari kita filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu masuk lagi ke modul berikutnya ada nilai dan peran guru, dan lalu ada lagi mengenai visi sekolah dan visi guru penggerak, dan sekarang adalah tahapnya budaya positif, yang dimana tujuan dari perubahan belajar dengan budaya positif ini yaitu dari tahapan paradigma perubahan belajar, saya berharap dapat membentuk murid-murid dengan karakter profil pelajar Pancasila, yang dimana kita tahu semua untuk tahun-tahun ini kurikulum Merdeka itu sangat menekankan program profil Pancasila. Maka ada P5 ya, proyek penguatan profil Pancasila, yang di dalamnya meliputi apa saja, yaitu siswa harus beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, inovatif, mandiri, dan bernanam kritis. Nah, di sini kita mempelajari atau landasan dasar dari Bapak kita ya, pahlawan pendidikan, Bapak Kiai Haji Dewantara. Di sini menurut segala kodrat yang ada pada anak itu agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan yang berkepihakan pada murid dengan memperhatikan minat, bakat, dan karakteristik gaya belajar murid. Nah, jadi kita sebagai guru gitu ya, itu kalau pada biasanya atau saya sebelum menjadi CGP mengajar itu intinya sudahlah menuntaskan atau menggugurkan tugas gitu ya. Kita masuk ke kelas, memberikan teori secara konvensional itu menulis di papan tulis ya, anak mencatat, beri tugas, kumpulkan flat aja. Saya biasanya kayak gitu, jadi hanya istilahnya satu arah gitu ya, jarang ada interaksi. Tapi setelah saya mendalami filosofi beliau gitu ya, bahwa pendidikan itu sebaiknya kita harus berpusat atau berpihak pada murid. Jadi apa maksudnya? Nah, kita harus tahu nih karakteristik anak seperti apa, kebutuhan anak belajarnya seperti apa, dan gaya belajarnya seperti apa. Nah, itu harus kita gali gitu ya, jangan hanya menggugurkan tugas saja. Yang penting udah aja ngajar, materi tersampaikan, tugas terkumpulkan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian, kita coba menerapkan budaya positif ini untuk kedepannya.
Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Apa nilai-nilai dan peran guru penggerak itu? Seorang guru dalam dirinya harus memiliki nilai serta menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, nilai-nilai di sini terbagi dalam 5, Bapak Ibu ya. Ada yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang dimana berpihak pada murid tadi sudah saya contohkan. Yang kedua, mandiri. Nah, kita mandiri di sini kita harus dapat mengembangkan kompetensi gitu ya. Baik itu secara online ataupun kita mengikuti pelatihan-pelatihan. Reflektifnya apa? Setelah kita mengikuti pembelajaran atau kita mengajar, kita coba koreksi apa sih yang kurang dari kita gitu, atau apa yang perlu ditingkatkan. Kolaboratif. Nah, kolaboratif ini lebih ke kerjasama. Boleh kita mungkin diskusi dengan rekan sejawat atau sharing pengalaman dan lain-lainnya. Inovatif. Nah, inovatif ini lebih ke mengikuti perkembangan zaman mungkin ya. Kalau kita dulu ya mengajar web biasa atau menampilkan tayangan video dan lain-lain, coba kita membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, mungkin lebih menggunakan media apa gitu untuk bisa berinteraksi dengan anak gitu ya. Bahkan saya sendiri sedang mengaplikasikannya dengan game gitu. Jadi anak-anak juga lebih tertarik gitu, antusias belajar. Lalu di sampingnya ini ada peran. Yang pertama, pemimpin dalam pembelajaran. Kita sebagai guru udah jelas menjadi pemimpin pembelajaran dalam kelas itu sendiri. Kita harus dapat memandu anak dalam pembelajaran di dalam kelas agar bisa kondusif. Dan anak-anak itu harus dapat paham apa yang kita berikan materinya. Dan yang paling utama, selama mengikuti pembelajaran harus dalam keadaan yang senang, gitu ya. 2, mewujudkan pemimpinan murid. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau yang tadi pemimpinan di dalam kelas itu kita, kalau mewujudkan kepemimpinan murid, kita harus dapat mewujudkan murid-murid kita itu bisa menjadi sosok pemimpin. Minimal dia bisa memimpin kelompok kecilnya atau menjadi tutor sebayanya terhadap rekan-rekan atau teman-teman di kelas yang ada yang belum paham kayak gitu. 3, mendorong kolaborasi. Nah, di sini kita harus bisa ketika mengelompokkan murid, kita jangan asal udah aja kelompok murid kasih tugas nanti silakan presentasi. Tapi kita harus support gitu di kelompok kecil itu, kita harus bantu mereka agar bisa menjadi pemimpin muridnya di kelas kayak gitu ya. Mendorong kolaborasi kerjasama antar kelompok. Nomor 4, menjadi coach bagi rekan sejawat. Nah, ini mungkin agak unik ya. Menjadi coach itu berarti kan kita memberikan pengajaran ya. Ini mungkin bisa dari rekan-rekan kita senior atau kita sendiri punya pengalaman, kita coba tuangkan ke rekan-rekan kita yang lain. Contohnya misalkan nanti tahun depan ada lomba LKS misalkan tahun depan asalnya Tayani yang menjadi pembimbing, memberikan materi ke Pak Arif gitu. Nah, itu salah satu menjadi coaching gitu ya, coaching terhadap rekan sejawat atau yang lainnya seperti itu. Nomor 5, membentuk komunitas praktisi. Nah, kalau di sini ya sudah terlaksana yang saya tangkap, mungkin di sekolah kita itu ada kegiatan literasi ya Bapak Ibu ya, yang dimana kegiatan literasi itu kita laksanakan setiap hari Selasa dan Rabu, yang dimana ini juga sangat bermanfaat bagi siswa-siswa kita. Minimal mereka itu ada meningkatkan minat untuk belajar seperti itu ya. Nah, mungkin komunitas-komunitas praktisi lainnya bisa kita tumbuh kembangkan bila memang kita mempunyai ide-ide atau gagasan yang bermanfaat untuk siswa. Nah, itu mungkin nilai-nilai dan peran bagi guru ya. Oke, di sini lanjut modul yang berikutnya adalah visi sekolah. Yang sebelumnya mungkin ini juga sudah pernah saya bahas di forum ini, bahwa visi sekolah kita itu adalah terwujudnya lulusan SMK Negeri 7 Balendah yang unggul dalam karakter, prestasi, dan berdaya saing di dunia industri. Nah, itu udah jelas ya, mungkin kita itu
lebih menguatkan dalam profil pelajar Pancasila. Dan kenapa ada berdaya saing ya? Karena kita SMK gitu ya. Jadi kita harus bisa mendidik anak dengan kompeten yang bisa bersaing di dunia industri. Dalam mewujudkan suatu perubahan, tentunya membutuhkan visi dan langkah-langkah yang tepat. Salah satunya dengan tahapan bagja, Bapak Ibu ya. Nah, bagja itu apa? B-nya itu buat pertanyaan. Jadi kita harus membuat ini apa ya kira-kira yang bisa meningkatkan karakter siswa agar menunjukkan sebagai profil pelajar Pancasila. Ambil pelajaran gitu ya. Nanti setelah terwujudnya mungkin akan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari karakter siswa tersebut. Lalu ada dari mimpi, harapan kita ke depannya gitu ya. J-nya itu jabarkan rencana, kita harus menyusun rencana-rencana demi strategi visi tersebut. Dan terakhir atur waktu. Ini kita atur waktu nih, mau mulai dari awal pembelajaran atau awal tahun atau semester 1, semester 2 dan lain-lain. Itu kita harus mengatur waktunya. Sehingga visi tersebut dapat terwujud bila berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Yang sudah jelas ya, baik itu kepala sekolah, berkolaborasi dengan lokasi kesiswaan, kurikulum dan lain-lain hingga ke guru gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini terakhir di modul yang pertama itu adalah budaya positif ya. Dengan terwujudnya budaya positif ini tentunya akan menimbulkan rasa aman dan nyaman baik pada saat pembelajaran maupun bersosialisasi dengan seluruh warga sekolah. Nah, jadi inilah yang saya harapkan gitu ya. Ketika kita semua satu visi gitu ya untuk menerapkan budaya positif di SMK Negeri 7 Balenda ini. Oke, sekarang poin yang kedua yaitu disiplin positif, Bapak Ibu. Di sini ada cara pendekatan mendidik anak dengan memposisikan kontrol seorang guru dan membentuk kepercayaan atau keyakinan dalam dirinya. Arti disiplin karena kita hanya tahunya itu berkaitan dengan aturan sekolah, betul? Ya, misalkan ada siswa gitu ya, yang penting dia itu harus datang jam 7 gitu ya. Kalau nggak jam 7 langsung kan ya, biasanya guru piket itu memberikan sanksinya gitu atau konsekuensinya. Terus kadang ada juga yang datang masuk ke kelasnya juga jadi terlambat gitu ya. Kita juga memberi lagi punishment atau sanksinya. Nah, mungkin rata-rata mindset kita disiplin itu pasti ada sangkut paut dengan aturan. Kayak gitu. Nah, tapi yang sebetulnya disiplin yang positif itu disiplin yang tumbuh dari dirinya sendiri. Nah, gimana caranya gitu ya untuk menemukan rasa disiplin itu dengan memberikan pendekatan kayak gitu kepada anak tersebut bahwa merubah mindset yang tadinya disiplin itu harus aturan, tapi kita harus merubah mindset disiplin itu adalah suatu keyakinan. Ya. Yang dimana contohnya misalkan ketika mau praktek aja kita di jurusan otomotif, mau praktek kenapa harus menggunakan baju praktek? Kita meyakini ke siswa tersebut bahwa dengan menggunakan baju praktek itu merupakan salah satu dari keselamatan kerja. Nah, dan selain itu menggunakan baju praktek juga merupakan identitas jurusan, betul ya Bapak Ibu? Di setiap jurusan juga itu berbeda-beda baju prakteknya, maka itu menunjukkan identitas. Kita nggak tahu kalau misalkan anak itu praktek tapi tidak menggunakan baju praktek, kita nggak tahu kalau itu anak jurusan mana. Bisa aja dari jurusan lain lagi nonton atau lagi ngeliatin kayak gitu ya, atau gimana. Nah, jadi itu menunjukkan identitas. Dan yang keduanya adalah demi menjaga keselamatan kerja. Nah, itu membangun keyakinan untuk disiplin positif. Poin yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini yang melatar belakangi tingkah laku. Ya, kadang ada kita siswa gitu ya yang datang masuk terlambat ke kelas gitu. Kadang ada juga yang izin sebentar ke toilet tapi kok lama gitu ya. Nah, ini sebenarnya anak-anak kita itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Di antaranya ada kebutuhan bertahan hidup,
kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan atau pengakuan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Nah, kalau misalkan ada contohnya, anak itu izin ke toilet, tapi ternyata ke kantin gitu. Kita dapat laporan ke kantin. Menurut Bapak Ibu, anak tersebut memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Di antara nomor 1 sampai 5 ini. Betul. Nomor 1 ya, kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia mungkin dia lapar gitu ya. Mungkin dia di kelas itu merasa lapar, tidak konsen. Jadi dia mungkin gimana caranya biar bisa makan dulu tapi tidak dimarahin, itu mungkin tujuannya. Jadi izinnya ke toilet padahal ke kantin. Nah itu salah satu contoh kenapa sih siswa kalau izin ke toilet kok lama gitu ya. Nah kita juga perlu tahu gitu, inilah kebutuhan dasar. Dan seperti itu kita harus memahami juga karakternya, gaya belajarnya dan lain-lain ya. Nah itulah ya Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjut poin yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi itu ada dua bagian atau dua jenis ya. Motivasi internal atau eksternal itu udah jelas. Karena internal itu pastinya gitu ya, bukan kadang, pastinya tumbuh dari diri sendiri, dan eksternal itu ada faktor dari luar. Nah di sini ada 3 contoh. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan disiplin diri karena dia takut terkena hukuman yang tadi saya contohkan ya. Hal tersebut merupakan motivasi eksternal Bapak Ibu. Karena apa? Karena siswa tersebut itu merasa dia takut melanggar aturan, kayak gitu ya. Dia melakukan disiplin bukan tumbuh dari dirinya, tapi ya dari faktor eksternal tadi yang aturan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ya, contohnya misalkan di kelas itu dia aktif bertanya, aktif menjawab, tapi nggak betul-betul banget gitu. Nah dia itu menunjukkan dia itu ingin diakui oleh gurunya kalau saya ini orangnya aktif kayak gitu. Ya, jadi itu merupakan salah satu motivasi eksternal. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Nilai kebajikan itu ada macam-macam, bertanggung jawab, mandiri, jujur, ya, saling menghargai dan lain-lain. Nah, hal tersebut merupakan motivasi internal. Jadi dia dengan kesadaran sendiri melakukan disiplinnya, bukan karena paksaan, bukan karena aturan, bukan karena ingin mendapat pengakuan, kayak gitu ya. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari motivasi perilaku manusia. Nah, di sini poin kelima, posisi kontrol. Ya, sebagai guru kita harus bisa memposisikan kita sebagai apa? Ya, kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi tingkah laku di sini terbagi dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Di sini kita kadang kalau misalkan ada anak gitu ya yang kurang apa ya namanya, kurang disiplin tadi gitu ya, dia datang terlambat, tidak membawa baju praktek dan lain-lain, karena kita memberikan punishment, entah itu berupa hukuman piket atau tidak usah ikut praktek gitu ya dan lain-lain. Nah itu mungkin salah satunya sebagai penghukum. Jika sebagai pembuat merasa bersalah, ya kita memberikan apa ya namanya itu,
ucapan bahwa dia itu bersalah. Misalkan kalau dia tidak memakai baju praktek, apa kalau baju praktek? Kan harusnya sekarang menggunakan baju praktek kalau praktek gitu ya. Nah jadi itu menekankan bahwa siswa itu bersalah gitu ya, walaupun tidak secara langsung menghukum ya. Ketiga, sebagai teman ya, ada yang siswanya itu bermasalah, tidak dihukum, tidak dibuat merasa bersalah, tapi posisinya seperti sebagai teman. Misalkan ya udah nggak apa-apa, nggak pakai baju praktek, tapi nanti pulangnya bantuin bapak beresin tugas-tugas gitu ya, atau ngerapihin meja dan lain-lain gitu ya, bareng lagi ada piket gitu ya. Nah itulah mungkin mengajak, kayak gitu kan, mengajak. Yang keempat, sebagai pemantau. Nah kalau sebagai pemantau ini biasanya BK ya, ketika ada yang bersalah secara intens dipantau terus sampai ada perubahan. Yang terakhir, sebagai manajer, menurut saya ini yang paling baik ya, karena sebagai manajer itu dia bukan penghukum, dia bukan pembuat merasa bersalah, dia bukan sebagai teman, dia bukan sebagai pemantau, tapi dia sebagai pembimbing. Dia membimbing siswa yang bermasalah itu agar dapat berkelompoknya lagi dan meningkatkan lagi minat dan kedisiplinannya, kayak gitu Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada sedikit ice break ya. Saya pengen mungkin agak berpasangan dulu, mungkin gitu bisa dengan Pak Upik gitu ya. Boleh kita mengepalkan tangannya masing-masing? Oke. Anggaplah di tangan kalian itu ada sesuatu yang paling berharga, kayak gitu ya. Anggap ada sesuatu yang paling berharga. Nah, sekarang boleh saling berpasangan, misalkan Bu Ulfa dengan Pak Ari, Pak Dia dengan Bu Lili gitu ya, Pak Adi dan ini. Coba dengan tangan kirinya, atau yang Pak Ari tangan kiri, Bu Ulfa tangan kanan misalkan ya, yang berseberangan. Nah, coba kalian gimana caranya membuka tangan yang ada di lawan kita gitu ya. Dan kita juga ya, kita sendiri gitu ya, maksudnya bebas pilihannya, mau membuka mangga, mau tetap dipertahankan mangga, itu mah gimana kalian. Dan cara buat membuka gitu ya, dari teman yang di seberang kita, mau membujuk, mau memaksa, atau memberikan nanti siang makan dari saya kayak gitu dan lain-lain, yang penting buka dulu lah kayak gitu ya. Nah kayak gitu, paham ya? Jadi kita ada pilihan. Yang pertama, kita yang akan membuka teman kita itu mau seperti apa caranya, bebas. Yang kedua, kita yang mau dibukanya sama teman kita yang di seberangnya, itu juga pilihan, mau tetap dipertahankan atau mau ya udah sekarang dibuka gitu ya. Nah itu boleh, silakan 1, 2, 3. Ya silakan. Ayo silakan, mau dibuka atau tidak, dibujuk boleh, atau mau dipaksa. Oke, Pak Arif tadi membuka, membuka. Ini Pak Adi saling menutup, juga Pak Opik dengan itu saling membuka atau saling menutup, tidak ada interaksi. Gimana, Bu Lili? Gak mau membuka, Fadil gak mencoba membujuk. Oke, sudah cukup mungkin ya. Oke, terima kasih ya. Nah, mungkin itu sedikit ice break-nya ya. Kenapa sih kita antara boleh membuka atau enggak ya? Itu ada sangkut pautnya dengan mengontrol ya. Bisakah kita mengontrol manusia ya? Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Akan tetapi kita dapat berusaha membuat orang lain rela untuk kita kontrol. Nah itu ya. Ada orang yang dikontrol tapi dia terpaksa sebelumnya kayak gitu ya. Dia terpaksa karena tugas atau karena merasa dia pimpinan dan lain-lain. Tapi pada dasarnya ya ini gitu ya. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Nah, bagaimana cara untuk mengontrol orang lain? Nah itu tadi ada 3 ya. Memberikan paksaan berupa hukuman, atau menjanjikan imbalan, atau menumbuhkan kesadaran tentang harga diri kayak gitu ya. Nah itu mungkin pengontrolan kita terhadap
orang lain, entah itu rekan sejawat, entah itu kita ke murid kayak gitu ya. Jadi kita harus memahami bagaimana cara kita mengontrol dengan sukarela kayak gitu, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Di sini ada 5 posisi kontrol guru yang tadi ya. Ya, ini penjabaran lebih umum berdasarkan teori Bapak Ibu ya. Bahwa sebagai penghukum itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi lebih udah pokoknya mah patokannya teh aturan aja. Dia mau apa-apa juga salah ya salah, tetap aturan. Kalau disuruhnya sanksinya gini diikuti. Nah itu ya sebagai penghukum. Yang nomor 2, pembuat merasa bersalah tadi ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Karena kita juga langsung menjudge gitu ya, siswa yang telat atau yang jarang masuk dimarahin di depan teman-temannya, betul ya? Mungkin itu pernah kita alami semua, gitu ya, secara tidak langsungnya. Nah itu pembuat merasa bersalah walaupun tidak langsung menghukum. Yang ketiga itu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa berupa negatif ataupun positif ya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah contohnya mungkin nih saya dengan idoy gitu ya. Nah di sini kan membantu gitu ya, walaupun posisinya masih sebagai murid kayak gitu ya, posisi teman kayak gitu. Lanjut nomor 4-nya di sini ada pemantau. Memantau berarti mengawasi ya, yang tadi saya bilang dia intens ya. Pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya, jadi ini saya bilang tadi lebih ke BK mungkin ya, atau wali kelas. Jadi ketika ini apa terus nih, nanti bikin perjanjian, jangan sampai telat lagi, jangan sampai apa lagi kayak gitu ya. Nanti konsekuensinya sesuai dengan perjanjian kayak gitu. Jadi dipantau terus sampai naik tingkat atau kelulusannya. Yang terakhir nah ini manajer ya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab gitu ya, atau mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ini yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Di sini saya ada satu video yang mungkin kita coba simak dulu ya. Nanti kita pahami dan kita nanti coba refleksikan Bapak Ibu ya. Di sini ada satu video, kita coba pahami 5 posisi kontrol. Silahkan menyimak. Maaf nih, ternyata di mute. Kenapa ya nggak bisa? Oh ini ya. Nah bisa. Oke. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir maupun di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada guru berada pada posisi tertentu adalah guru cenderung akan memperketat, bahkan hukuman yang berat. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas kabar ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, Oke, cukup mungkin ya. Nah, ya itu mungkin video ya yang pemaparan lebih detail lagi atau contoh demonstrasi mengenai 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu ya. Nah sekarang mari kita coba refleksi ya. Dari rekan-rekan sejawat ini saya mau nanya, dari selama kita mengajar, coba saya mau nanya dulu mungkin perwakilan dari sebelah sini 2 orang, dari sini 2 orang gitu ya. Posisi kontrol mana yang pernah kita alami gitu ya? Kamu mah jawab jujur aja ya. Dan mungkin setelah tahu ini, oh ternyata saya teh posisinya kontrol di sini. Dan dari 5 posisi kontrol ini tidak mesti milih salah satu gitu ya. Bisa lebih dari satu. Misalkan tadi sebagai hukum atau sebagai teman dan sebagai teman atau lain-lain. Boleh? Silahkan. Dari siapa?
Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Bapak. Gimana menurut Bu Lilik selama ngajar ini dari 5 posisi kontrol tadi, Bu Lilik pernah mengalami sebagai apa gitu posisi kontrolnya? Oke, dari 5 posisi kontrol tadi, setelah saya tadi amati videonya, jujur saya pernah ada di sisi sebagai penghukum. Lumayan ya. Ya. Dan yang kedua sebagai teman. Oke, baik. Terima kasih Bu Lilik ya untuk refleksinya. Boleh dilanjut oleh siapa lagi mungkin? Izin menjawab karena sudah sekarang dari tahun ke-8 semuanya sudah mulai mencoba. Yang terakhir kayaknya yang lagi sekarang dilaksanain baru tahu namanya manajer. Oke, jadi Bu Ulfa di sini sekarang sedang mendalami posisi sebagai manajer Bu Ulfa ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulfa. Boleh yang di seberangnya? Boleh oleh siapa? Sini, Upin dan Ipin ya, silakan. Cek. Udah ya, saya. Oke, terima kasih ya kesempatannya. Kalau ya selama kita mengajar itu sebelum kita mengetahui adanya sebagai manajer ya biasanya itu kalau saya itu sebagai pembuat merasa bersalah. Saya digalakkan ya. Dia membuat rasa bersalah dan sekaligus nanti sebagai teman ya karena memang biasanya kita bikin anak itu nyesal dulu ya kayak gitulah. Setelah itu baru kita pendekatan secara teman sebelum kita mengetahui ini sebagai seorang manajer ya itu yang biasanya sering kami lakukan, saya lakukan lah ya, bukan saya lakukan. Terima kasih. Iya baik, terima kasih Pak Ati ya untuk refleksinya. Oke, mungkin satu lagi siapa? Bapak Taufik kalau begini. Oke baik. Silakan Pak. Dari 5 posisi kontrol ini, sebagai penghukum jarang saya menghukum, lebih ke banyak sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagai teman sedikit memantau. Saya belum memberanikan diri mengaku sebagai manajer. Oke, siap, tidak apa-apa. Perlu dijelaskan ya? Ya, boleh. Sebagai pembuat bersalah, contoh ini, kalau ada anak bikin masalah, saya selalu bilang gini, sing karunya atau berkawat mana? Bikin anak berasa bersalah. Pasti betul. Sing karunya atau kabapan guys soal, memang ngerjain itu dibaca. Nah itu sebut contoh itu. Kita udah susah-susah apa topiknya, pegangan. Sebagai teman seringnya, karena teman ini adalah dulu saya berpikir kalau menganggap murid sebagai teman adalah cara efektif saya agar dapat mempengaruhi murid. Dan betul, tapi ternyata dampak buruknya luar biasa kalau kita memakai posisi ini secara terus menerus, karena anak menjadi yang pertama jadi kabaturan kan dulu tidak ada respectnya, tidak ada hormatnya, menganggap enteng, kemudian milih-milih guru pada akhirnya. Jadi kita juga kalau sering memposisikan sebagai teman, enggak, silakan bagus, tapi harus sadar batasannya. Gitu. Kalau sebagai manajer, karena ada tahapan segitiga restitusi yang harus ditahapi ya. Kalau sebagai manajer mah, mungkin saya baru di tahap ke-2. Yang ke-1 penyentabilan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Terus membuat anak mencari solusi sendiri itu ada masih diambilkan nih gitu. Sebenarnya belum bisa gitu. Jadi kalau di manajer masih diusahakan. Mudah-mudahan nyampe ke sana. Karena dari 5 posisi ini yang paling bagus tadi dari video ya. Iya. Posisi manajer. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak Taufik atas refleksi dan penjelasan yang luar biasa ya. Kita beri aplaus dulu penjelasan semua. Ya. Oke baik Bapak Ibu, mungkin dari 5 posisi kontrol ini ya, dari refleksi rekan-rekan kita sejauh di sini, kita pernah mengalami sebagai penghukum, gitu ya, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, ya, memantau sampai yang tadi ya, sebagai manajer ini emang tahapan yang paling sulit gitu ya. Mungkin kalau dilatih contoh tadi gampang gitu ya, tapi kita menerapkannya nih
kita harus bertahap gitu. Kita harus tahu dulu pendekatan dengan anak, karakter anaknya seperti apa gitu ya. Kita harus tahu nih batasan-batasan permasalahannya apa dan seperti apa penanganannya kayak gitu ya. Jadi jangan langsung memberikan hukuman, tapi biar anak itu yang menumbuhkan kesadaran diri, tanggung jawab diri gitu ya terhadap apa yang sudah diperbuatnya. Seperti itu memang sulit gitu ya. Namun ya kita sebagai guru mau tidak mau harus mencoba memposisikan kita sebagai manajer gitu ya terhadap murid-murid kita agar semuanya dapat dikontrol secara sukarela gitu ya, tidak ada paksaan. Jadi disiplinnya juga disiplin internal, bukan disiplin eksternal Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih banyak untuk refleksinya. Mari kita lanjut ke materi poin ke-6 ya. Nah, di sini keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama secara universal atau keseluruhan gitu ya. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen ya tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ya, dari intrinstiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, ini berbeda, Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas, namun tujuannya sama. Ya, contoh misalkan tadi, kalau ada aturan siswa itu jam 7 harus masuk ke sekolah, betul ya? Itu udah pasti, hampir di semua sekolah jam 7. Tapi kita coba kata kalimat wajib masuk jam 7 menjadi suatu keyakinan untuk siswa. Keyakinannya apa? Kita yakini siswa tersebut bahwa kalau atau jika terlambat masuk kelas, siswa tersebut akan terlambat atau tidak mengikuti materi pelajaran dari awal sampai akhir. Itu kita memberikan keyakinan, gitu ya. Yang kedua, misalkan ketika pembelajaran di dalam kelas, aturannya itu jangan membuang sampah sembarangan. Di sini ada kata negatif, jangan gitu ya, jangan membuang sampah. Tapi kita coba merubah mindsetnya menjadi konotasi yang positif, merupakan keyakinan kelas, membuat lingkungan kelas agar terjaga dengan bersih. Nah, seperti itu. Berarti meyakini siswa itu agar belajar dengan nyaman, berarti tidak boleh ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, itulah perbedaan antara aturan dan keyakinan kelas. Dan ini sebaiknya kita coba terapkan di awal pembelajaran, Bapak Ibu. Kita buat kesepakatan ini secara bersama, bukan sepihak. Karena kalau aturan itu biasanya sepihak. Aturan misalkan yang tadi disebutkan bla 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 bla, itu aturan sekolah, kayak gitu. Tapi kita coba membuat keyakinan kelas, bagaimana agar pembelajaran di kelas itu tetap bisa dalam keadaan nyaman, aman dan bahagia. Kita buatlah keyakinan kelas kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu disepakati antara guru dan murid. Misalkan kita buat keyakinan 10 gitu ya. Boleh dari barisan 1 2 orang, silakan barisan 3, barisan 4 gitu. Tapi sepakati secara bersama kayak gitu ya. Nah, mungkin ini mungkin contoh-contohnya keyakinan kelas. Misalnya ya, tadi disiplin waktu, keyakinan kelasnya bila terlambat mungkin dia akan tertinggal mata pelajaran yang di awal sampai mana dia terlambatnya ya. Saling support. Nah, ini keyakinan kelasnya tadi saling support contohnya. Kadang ada siswa kita memberikan pertanyaan pemantik gitu ya. Siapa yang bisa menjawab A, B, C misalkan gitu ya, yang berani ke depan. Kadang ada yang berani malah disurakin gitu ya, atau ketika dia salah disurakin gitu ya, betul ya. Pernah kita mengalami hal-hal yang seperti itu di kelas. Nah, sebaiknya ketika ada yang ke depan, baik dia menjawab dengan benar maupun salah, kita support gitu ya. Oleh teman-temannya disupport, didukung, karena supaya apa? Minatnya semakin tinggi. Jadi ketika dia salah, dia tidak kedok gitu, malah mau mencobanya lagi. Nah, itu keyakinan kelas ya. Yang ketiga saling membantu. Jadi kalau ada yang tidak bisa,
coba kita yakini bahwa ada yang bisa di kelas ini bisa membantu rekannya yang tidak bisa, ya. Saling menghargai, ya, jangan sampai ada yang tersakiti di ruang kelas, gitu ya. Menyimak dengan baik, saling menjaga kebersihan, dan terakhir gemar membaca dan menulis. Jadi ini hanya contoh-contoh saja Bapak Ibu ya, yang dimana ini kita bisa lakukan sendiri di kelas, kita mengajar, kita coba terapkan membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran sampai nanti seterusnya kayak gitu. Atau mau ada perubahan lagi ya apa-apa gitu ya. Itu gimana dari kesepakatan kelas ya. Nah itu mungkin Bapak Ibu dari keyakinan kelas ya. Oke, di sini terakhir Bapak Ibu ya, mohon maaf ini poin ke-7 maksudnya ya, bukan 7 strategi, mohon maaf. Ini poin ke-7 yaitu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Ya, buat saya juga awalnya ini, apa ya restitusi itu gitu ya. Saya tapi setelah mempelajari dan mengikuti pendidikan guru penggerak bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini saya ambil materi ini berdasarkan dari sumber yaitu dari Gosen tahun 2004 ya. Masih agak bingung, nah jadi kita lebih spesifikasi lagi ya, segitiga restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi terbagi dalam 3 poin inti. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, gitu ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang tadi yang udah kita buat, gitu ya. Kita semua memiliki motivasi internal karena keyakinan kelas itu kan menumbuhkan, gitu ya, keyakinan dari kita sendiri berdasarkan kesepakatan bersama, kayak gitu. Nah di sini ada 9 ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan ya. Yang ketiga tawaran bukan paksaan ya. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri ya. Yang kelima restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang tadi di awal tuh ada ya 5 kebutuhan dasar. Lanjut, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Nah ini berarti kesadaran diri ya. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita memang harus tahu dulu gitu ya, karakter siswa itu. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi bukan pada hukuman. Ya. Yang ke-9 restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini kenapa agak janggal? Udah bersalah kenapa dikembalikan? Nah ini nanti kita simak video. Dan kebetulan video ini adalah video saya sendiri gitu ya. Nanti mungkin bisa dicontoh atau dikoreksi. Silakan Bapak Ibu menyimak video mengenai segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kesalahan mereka sehingga bisa kembali dengan kelompok karakter yang lebih kuat. Nah ini kasus pertama yang saya skenariokan Bapak Ibu ya. Mungkin ini udah sering terjadi. Yang sering terjadi pada kita mungkin saat pembelajaran. Di sini ada salah satu siswa atas nama Dio, gitu ya, siswa TKR kelas 10, tidak memakai seragam praktek, ya mungkin mengalami ya dari jurusan-jurusannya, gitu ya. Pada saat praktek dengan alasan tertinggal karena berangkat sekolah terburu-buru, gitu ya, agar tidak terlambat masuk ke sekolah. Jadi dia masuknya mah tepat, tapi terburu-buru, gitu ya, karena udah biasanya masuk misalkan berangkat harusnya jam 6, dia setengah 7 baru berangkat, gitu ya, terburu-buru. Nah berikutlah langkah segitiga restitusi yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah dengan posisi kontrol manager. Ya, ini mencontohkan ya Bapak Ibu ya, boleh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini Bapak akan memberikan materi pengajaran praktek mengenai penggunaan tarif
mobil. Namun sebelum kita praktik, ini Bapak lihat dari kelengkapan seragam, di anggota kelompok kalian ada yang tidak lengkap. Sini dia kenapa belum pakai baju prakteknya? Ketinggalan, ngapain saya ketinggalan? Kalau gitu. Yang lain silahkan praktek dulu sesuai dengan job desk yang Bapak bikin, sesuai dengan anggota kelompoknya, silahkan dibagi tugasnya. Itu dia dengan Bapak ikut dulu ya. Mau ngobrol dulu. Ya, dia di sini Bapak tidak marah sama kamu walaupun kamu melakukan kesalahan. Apalagi ini setelah juga bisa melakukan kesalahan. Kamu di setelah juga harus mau memperbaikinya dan mengambil pelajaran penting. Di sini kamu mengalami dua kejadian. Yang pertama, kamu itu langkah dulu karena tidak mau terlambat sekolah untuk lulus ya. Tapi yang kedua yaitu kamu ketinggalan baju praktek karena berangkat terburu-buru tadi ya. Nah, Bapak harap kedepannya kamu bisa memperbaiki kesalahan ini. Baik Pak, saya mengakui kesalahan. Terima kasih Pak, saya tidak akan mengulanginya. Ya, sikap dari saran kamu Bapak apresiasi karena kamu mau mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Oh iya, Bapak mau nanya, agar kedepannya tidak terulang lagi, menurut Dio apa yang harus dilakukan? Baik Pak, saya akan menyiapkan malam hari tidur lebih awal dan memesan alarm Pak. Ya, semoga itu diterapkan dan semoga bisa ada perubahannya. Mengaitkan antara kesalahan kamu dan keyakinan kelas kita bahwa setiap siswa itu harus mematuhi tata tertib dan kedisiplinan dalam praktek kerja untuk mencapai keselamatan kerja. Menurut Dio gimana? Benar Pak, tentang keyakinan kelas kita mengenai kedisiplinan untuk menjaga keselamatan kerja dan tindakan saya tidak sesuai dengan kelas Pak. Ya, betul. Selain itu, untuk mencapai kesuksesan dan keselamatan kerja, kita juga mempunyai nilai-nilai positif di dalamnya. Nah, nilai-nilai positif itu apa aja? Nilai positif, mandiri, tanggung jawab, saling menghargai dan disiplin Pak. Ya, betul. Oke, agar kamu tidak tertinggal materi praktek hari ini, Bapak berikan kesempatan kamu boleh masuk ke kelas, pinjam dulu baju praktek di kelompok 2 dan sekarang boleh masuk lagi ke kelompok 3 ya. Ya, kalau itu silahkan dia masuk ke kelas dulu. Nama saya Joseph Iwan dari kelas 1. Saya akan menyampaikan tanggapan saya selama belajar bersama Pak Rangga. Pada saat pembelajaran, Pak Rangga selalu memberikan solusi dan semangat untuk kami, terutama bagi saya. Kemudian dalam pembelajaran, saya sangat senang, santai, bahagia. Karena ketika menyampaikan pembelajaran sangat menarik dan ketika saya melakukan kesalahan, Pak Rangga tidak langsung menghukum saya, tapi memberikan arahan terlebih dahulu. Kemudian hal tersebut menjadi perhatian dan mengulangi lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nah, itu mungkin salah satu contoh dari segitiga restitusi ketika saya menghadapi siswa yang tidak memakai baju seragam. Itu real ya, pernah saya alami dan ternyata ya tindakan saya sebelumnya ya mungkin menyuruh anak ya udah kamu ambil dulu lah ke rumah kalau dekat gitu ya, karena gitu. Kalau tidak kerjain dulu job sheet-nya nanti terakhir gitu ya, inputnya kadang kayak gitu. Tapi ternyata ya tindakan saya itu salah gitu ya. Dan setelah mempelajari segitiga restitusi ya mungkin itu saya coba aplikasikan dalam video. Nah, yang kedua ada kasus kedua lagi ya. Di sini dengan siswa yang berbeda. Ini siswanya tersebut masih dengan kelas 10 yang sama, tapi terlambat masuk jam praktek, gitu kan, pada pelajaran DDO ya, dengan alasan ikut bermain bola dengan tambahan dari kelas yang lain. Berikut langkah segitiga restitusi. Nah, ini juga sama, pernah saya alami. Jadi anak tersebut yang harusnya masuk jam 1, dia malah jam 2. Alasannya itu main bola, gitu ya. Karena di jam yang sebelumnya mungkin istirahat gitu ya. Nah, jadi 14 gitu. Nah, boleh kita simak dari kasus yang kedua ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya terlambat Pak. Kenapa tadi saya terlambat? Belajar Pak, setelah sholat saya mau makan, saya ikut main bola dulu Pak. Lihat ya. Apa tahu saya
lanjutin lagi pemeriksaan terkaitnya. Ya, Afwan, di sini Afwan tertinggal di jam pelajaran Bapak dengan alasan tadi ikut bermain bola dulu. Nah, bukannya main bola itu ada waktunya, bisa di jam pelajaran olahraga atau nanti saat pulang pelajaran. Itu Pak, ada lapang, ada teman lagi main bola, terus saya diajak, jadi saya ikutan. Oh gitu. Ya Pak. Ya, jadi karena Afwan main bola, lupa waktu sekarang jadi ketinggalan ya di pelajaran Bapak. Ya baik, nggak apa-apa. Di sini Bapak nggak marah sama Afwan ya. Bapak akan memberikan bimbingan buat Afwan, walaupun Afwan salah gitu ya, tapi kita harus tahu, harus bisa mengatasinya. Bagaimana supaya tidak terulang lagi. Di satu sisi lain, Afwan itu ingin memenuhi ajakan teman untuk bermain bola, tapi di sisi lain karena bermain bola tadi nggak lupa waktu dan Afwan telah masuk di pelajaran Bapak ya. Semoga nanti kedepannya bisa tidak terulang lagi dan menjadikan pelajaran yang penting supaya bisa lebih baik lagi. Afwan ya. Ya Pak, terima kasih Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya baik, Afwan sudah mengakui kesalahan dan sudah menyesalinya. Untuk itu, Afwan karena tertinggal pelajaran, menurut Afwan gimana nih? Saya akan meminta bantuan sama teman untuk memaafkan ketinggalan saya Pak. Oh gitu, ya baguslah kalau begitu. Kemudian Afwan terkait permasalahan Afwan ini, jika dikaitkan dengan kesalahan Afwan dengan keyakinan kelas kita bahwa siswa itu harus disiplin waktu dan tanggung jawab. Nah, menurut Afwan gimana? Keyakinan kelas kita itu tentang disiplin waktu dan tanggung jawab, dan perbuatan saya itu bukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita Pak. Ya betul, Afwannya. Nah selain itu ya kita juga untuk mencapai kesuksesan kita juga harus mempunyai nilai-nilai positif ya. Nah kalau nilai-nilai positifnya apa aja? Disiplin waktu dan tanggung jawab Pak. Ya betul, disiplin waktu dan tanggung jawab itu inti dari permasalahan Afwan hari ini ya. Oke, untuk hari ini Bapak maafkan, tapi Afwan harus tetap mengikuti jam pelajaran Bapak sampai selesai. Dan untuk yang tertinggal tadi boleh Afwan tanyakan ke rekan-rekan yang lainnya ya dan lanjut prakteknya. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Afwan. Untuk perkenalan, saya akan bergerak dari kelas mengenai satu pelajaran ini. Saya Iya baik Bapak Ibu, mungkin itu sedikit kilasan ya, gambaran dari segitiga restitusi yang saya coba praktekkan berdasarkan pemahaman dari materi segitiga restitusi tadi Bapak Ibu ya. Nah mungkin apa yang sudah ditayangkan tadi, apa Bapak Ibu pernah mengalaminya? Kalau pernah, coba pengen tahu dari beberapa rekan di sini seperti apa sebelumnya gitu ya menangani kondisi tersebut. Boleh melihat siapa? Boleh. Izin jawab terkait dengan tadi video pernah saya rasakan juga. Ini yang paling baru tahu mungkin tahapannya karena belum belajar sampai segitunya, jadi tahapannya kadang balik dulu yang jadi solusinya dulu misalnya, terus nanti baru validasi kayak kenapa ya salahnya gimana dan sebagainya. Kadang jadi terbalik karena mungkin kondisinya karena belum tahu ya urutannya dan sebagainya gitu Pak. Oke baik. Terima kasih Bu Rolfa. Dari sudut kubu kanan gimana? Ada yang mencoba pengalamannya sharing-sharing, boleh sharing? Silahkan. Oke Bapak Geri, silakan Pak Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya coba dulu membuka sedikit ke belakang Ya. Untuk jujur saya tidak pernah seperti yang ada di video gitu ya, karena memang di belakang itu keyakinan saya itu harus membuat budaya malu. Jadi budaya malu ini saya terapkan ketika contoh paling aktualnya gitu ya, ketika literasi itu kan 630 gitu ya, 630. Alhamdulillah dengan budaya malu yang saya terapkan, anak-anak itu 95%, setengah 7 itu udah di lapangan gitu. Jadi kalau untuk kayak manajer tadi, saya kayaknya belum nyampe, belum pernah malah gitu ya. Kalaupun gitu, tapi untuk di saya itu selalu meyakini bahwa yang namanya malu itu kan hadirnya dari diri
sendiri, bukan dari orang lain, bukan paksaan. Jadi ketika contohnya ketika 6.30 saya berada di lapangan, anak-anak itu minggu pertama mungkin baru 20%. Nah, minggu berikutnya saya udah standby lagi, itu meningkat 40%. Memang tidak langsung 100% ya, dan sampai sekarang pun sampai mereka PKL ya masih 90% masih ada sih yang kalah sama. Pasti ya. Pasti ada. Dan itu bukan proses yang sebentar, butuh waktu dan butuh konsistensi. Jadi kalau dua itu kita jaga, kayaknya sih untuk kedepannya sebetulnya anak kita yakin anak yang punya potensi yang baik. Betul. Karena kan mereka dengan datang ke sini aja udah yakin baik lah. Daripada anak-anak yang belum nyampe ke sini udah mampir misalnya ke warung atau mana. Dengan datang ke sini ya kita udah menghargai. Nah, dengan budaya malu ini yang saya terapkan di sana itu untuk kedisiplinan ya memang tidak 100%, pasti ada. Pasti ya. 95 saya paling bisa menggaransi anak PKL itu 95 ya disiplin waktunya alhamdulillah gitu. Dan karena kita yang menjaganya dan kita juga istilahnya tidak boleh konsistensinya tidak boleh menurun, minimal linear oleh kata gitu, misalkan gitu aja sih karena untuk yang tadi cuma untuk kedisiplinan ya budaya malu aja sih yang saya mungkin segitu saja dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak Geri atas sharing pengalamannya, luar biasa sekali ya Pak Geri menerapkan 10 budaya malu ya, luar biasa itu untuk meningkatkan kedisiplinan ya. Oke. Mas Taufik mau mencoba sharing pengalamannya? Boleh? Pertanyaannya kembali, apakah pernah melakukannya seperti di video? Saya lakukan untuk menyelesaikan. Iya. Maksud ini. Boleh, mungkin ada contoh yang berbedanya atau bagaimana aja boleh kita sharing Pak Taufik. Tapi pada kenyataannya di lapangan, seperti saya barusan di pendapat sebelumnya saya sempat bilang, saya tuh baru sampai di 2 tahap aja di studi layanan lintas dan aplikasinya pidana yang salah. Kenapa yang ketiganya belum? Karena untuk menanyakan keyakinan ini harus direncanakan dari awal tahun pelajaran dan saya tidak pernah melakukan itu. Dan ketika di awal tahun pelajaran ketika pertama kali masuk kelas kan kita harusnya agar muncul keyakinan ini kita harus bikin kesepakatan. Tentunya kenapa harus kesepakatan? Menangina kesepakatan berarti dua belah pihak. Kalau satu pihak itu berarti aturan. Nah, ketika kesepakatan muncul, maka kesepakatan tersebut akan disadari secara intrinsik dari dalam kesadaran diri, kesepakatan bersama ya. Nah, dari kesepakatan yang sudah dikomitmenkan di kelas, baru muncul keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang ada di level ketiga segitiga restitusi. Masalahnya adalah ketika saya di awal tahun pelajaran, saya nggak pernah bikin keyakinan kelas salahnya di sana. Ini masukan yang luar biasa jantan tema kami abdi pertama ngajar di sebuah kelas pertama kali masuk, maka yang saya lakukan adalah bikin kesepakatan kelas dulu sehingga lahir nilai-nilainya yang nanti suatu saat nanti ketika ada salah satu anak bermasalah maka dikembalikan lagi kesepakatan kelas dan nilai mana kamu langgar. Nah, jadi utuh ketika segitiga restitusi saya jalankan, maka fix dia adalah guru manajer. Tahu sekali ya. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya dari rekan-rekanku yang luar biasa ini telah berbagi pengalamannya bahwa selama ini ya kita masih belum tahu ya karena memang belum tahu juga materinya bahwa penanganan murid yang bermasalah itu yang baik itu ya seperti ini gitu ya, menerapkan segitiga restitusi. Betul kata Pak Taufik tadi, kita itu untuk menjalankan segitiga sempurna ya, segitiga restitusi ini secara sempurna, yaitu di awal pelajaran kita harus membuat keyakinan kelas secara bersama, bukan kesepakatan sendiri kayak gitu ya. Mungkin saya lupa mau bertanya juga ke Pak Geri ini, kalau tadi 10 budaya malu itu Pak Geri yang membuat atau emang bersama-sama dengan siswa juga?
Belum langsung nanti belum ya. Kesepakatan saja. Nah, kan maksudnya itu apakah dari muncul dari Pak Girinya atau memang dari siswa juga kesepakatan bersama dengan siswa? Karena kita di situ bersifat istilahnya manajer kelas gitu ya. Ya, jadi kita intinya dari kita poin-poinnya ya bersama lah ya. Dipaksain aja gitu. Oh, oke. Kesepakatan belum keyakinan gitu. Oke, siap. Nah, mungkin itu udah termasuk salah satu contoh untuk menimbulkan atau membuat keyakinan kelas. Tapi mungkin ya kedepannya gitu bagian kita melaksanakan keyakinan kelas jauh lebih baik lagi. Ya. Itu salah satu contoh yang luar biasa budaya malu ya, kayak gitu 10 budaya malu. Yang baik Bapak Ibu tidak terasa ya waktu kita diskusi hari ini dari mengenai budaya positif telah terlaksanakan gitu ya dari poin 1 sampai ke poin 7. Harapan saya mengadakan diskusi atau forum budaya positif di sini ya semoga kita kedepannya sebagai guru-guru hebat gitu bisa mendidik murid jauh lebih baik lagi gitu ya, jauh lebih sempurna lagi gitu ya. Kita mengejar apa sih merefleksikan apa hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang minusnya seperti apa, kita coba berubah menjadi hal yang positif ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebatku semuanya, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Untuk itu sebelum saya tutup, apakah ada yang bertanya dulu mungkin? Sudah cukup jelas Bapak Ibu ya? Sudah cukup jelas. Baik. Untuk menutup agenda forum diskusi hari ini, ya mungkin alangkah baiknya kita menutup acara dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.